Inisiasi menyusui dini. Apa itu inisiasi menyusui dini? Inisiasi menyusui dini atau IMD merupakan permulaan menyusu dalam 1 jam pertama setelah bayi lahir. Bedanya adalah bayi ini harus aktif sendiri menemukan puting susu ibu. Setelah lahir biasanya bayi belum menunjukkan kesiapannya untuk menyusu, tetapi kemudian refleks menghisap ini akan timbul setelah 20 hingga 30 menit setelah bayi dilahirkan. Prinsip dasar dari inisiasi menyusui dini ini adalah yang pertama, bayi dipotong tali pusarnya, tanpa harus dibersihkan terlebih dahulu, kemudian bayi langsung diletakkan di dada ibunya dengan posisi tengkurap, di mana telinga dan tangan bayi berada dalam satu garis, sehingga terjadi kontak kulit dan secara alami, bayi akan mencari payudara ibu dan mulai menyusu. Karena inisiatif untuk menyusu diserahkan pada bayi, maka istilah yang digunakan adalah inisiasi menyusui dini, bukan menyusui. Istilah menyusui lebih tepat digunakan pada ibu yang melakukan kegiatan memberi ASI. Apa saja manfaat inisiasi menyusui dini? Yang pertama, bagi ibu, inisiasi menyusui dini dapat merangsang keluarnya hormon oksitosin, sehingga mampu mencegah keluarnya plasenta dan mencegah perdarahan pasca kelahiran. Selain itu, bagi bayi, inisiasi menyusui dini dapat memberikan kehangatan bagi bayi dan sebagai sarana memperoleh kolostrum, yaitu ASI pertama yang sangat baik bagi tumbuh kembang bayi. ASI eksklusif merupakan pemberian ASI saja tanpa menambah dan atau mengganti dengan makanan dan minuman lain kepada bayi sejak lahir sampai berumur 6 bulan. ASI ini sangat penting untuk bayi karena ASI mengandung komposisi zat gizi yang bersifat spesifik pada tiap ibu, berubah dan berbeda-beda dari waktu ke waktu yang disesuaikan dengan kebutuhan bayi saat itu. Banyak sekali manfaat dari pemberian ASI kepada bayi. Di antaranya, ASI mengandung banyak nutrisi, antara lain albumin, lemak, karbohidrat, vitamin, mineral, faktor pertumbuhan, hormon, enzim, zat kekebalan, dan sel darah putih dengan porsi yang tepat dan seimbang. ASI juga meningkatkan daya tahan tubuh di mana pada ASI ibu mengandung antibodi yang melindungi bayi dari penyakit infeksi bakteri, virus, jamur, dan parasit, serta terhindar dari alergi yang biasanya timbul karena konsumsi susu formula. ASI juga meningkatkan kecerdasan anak di mana mengandung nutrien khusus seperti taurin, laktosa, asam lemak ikatan panjang, DHA, AHA, omega 3, omega 6 yang diperlukan otak bayi untuk tumbuh normal. Dan nutrien tersebut tidak ada atau sedikit sekali terkandung pada susu sapi. Menyusui juga dapat meningkatkan jalinan kasih sayang antara ibu dan anak, di mana perasaan terlindungi dan disayangi pada saat bayi disusui menjadi dasar perkembangan emosi bayi dan membentuk kepribadian yang percaya diri. Dan ketika beranjak dewasa, akan mengurangi faktor resiko terkena penyakit hipertensi, kolesterol, overweight, obesitas, dan diabetes tipe 2. Tidak hanya bermanfaat bagi bayinya, namun juga bermanfaat pada ibu. Antara lain dapat mengurangi perdarahan setelah melahirkan, karena pada saat ibu menyusui terdapat peningkatan kadar hormon oksitosin yang menyebabkan pembuluh darah menyempit atau vasokonstriksi sehingga perdarahan akan lebih cepat berhenti. Lalu mengurangi terjadinya anemia dikarenakan tadi perdarahan setelah melahirkan yang dapat berhenti dengan cepat, lalu menjarangkan kehamilan di mana selama ibu memberikan ASI eksklusif dan belum haid, 98% tidak hamil pada 6 bulan pertama setelah melahirkan dan 96% tidak hamil sampai bayi berusia 12 bulan. Lalu dapat mengecilkan rahim, berat badan cepat kembali menjadi normal secara alami, dapat mengurangi kemungkinan menderita kanker, di mana pada umumnya wanita dapat menyusui sampai bayi berumur 2 tahun atau lebih. Diduga dapat menurunkan angka kejadian kanker payudara sekitar 25% dan kanker ovarium serta beresiko rendah terkena penyakit-penyakit lainnya. Lalu lebih ekonomis dan murah, di mana ibu dapat menghemat pengeluaran untuk susu formula dan perlengkapan menyusui, serta lebih praktis dan menghemat waktu, di mana tidak perlu menyiapkan atau memasak air, tanpa mencuci botol, dan tanpa menunggu agar suhunya sesuai.
Mengapa ASI eksklusif sampai 6 bulan saja? Karena setelah 6 bulan dan sejalannya dengan bertambahnya usia bayi, kebutuhan nutrisi tidak cukup dari ASI saja. Terlebih keterampilan makan atau oromotor skills-nya terus berkembang, dan bayi akan memperlihatkan minat akan makanan selain dalam bentuk ASI. Disinilah mulai diperkenalkan dengan makanan pendamping ASI atau yang disebut dengan MPASI. Perlu diingat lagi bahwa MPASI bukan pengganti ASI, melainkan pendamping ASI, yang berarti pemberian ASI tidak berhenti. Bisa dilihat dari grafik ini bahwa pada usia 0-6 bulan, energi dari ASI dapat memenuhi semua kebutuhan energi anak. Namun setelah 6 bulan, kebutuhan tersebut semakin meningkat, sehingga sangat penting pemberian MPASI untuk memenuhi kebutuhan energi anak yang belum dipenuhi oleh energi ASI. Berikut strategi pemberian MPASI, yaitu tepat waktu, adekuat, aman dan higienis, dan diberikan secara progresif. Tepat waktu yaitu berikan MPASI ketika ASI saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan bayi, yaitu sekitar 6 bulan. Adekuat di mana MPASI yang diberikan memenuhi kebutuhan energi, protein, dan mikronutrien anak. Aman dan higienis yaitu proses dan pembuatan MPASI menggunakan cara, bahan, dan alat yang aman serta higienis. Dan diberikan secara progresif di mana MPASI diberikan secara konsisten sesuai dengan sinyal lapar atau kenyang anak. Mulailah memberikan MPASI ketika anak sudah dapat duduk dengan leher tegak dan mengangkat kepalanya sendiri tanpa memerlukan bantuan. Anak menunjukkan ketertarikan terhadap makanan, misalnya mencoba menarik makanan yang ada di hadapannya, dan anak menjadi lebih lapar dan tetap menunjukkan tanda lapar seperti gelisah dan tidak tenang walaupun ibu sudah memberikan ASI secara rutin. MPASI mulai saat anak berusia 6 bulan, di mana banyaknya energi tambahan yang diperlukan dari MPASI adalah sebanyak 200 kilokalori per hari, di mana tahap perkembangan anak yaitu bayi mulai menggenggam suatu benda dan memasukkannya ke dalam mulut, mulai belajar duduk tegap secara mandiri tanpa bantuan, menunjukkan respon membuka mulut ketika sendok didekatkan, dan memberikan sinyal lapar dengan cara mencoba meraih makanan. Untuk frekuensi makanan yang diberikan, yaitu 2 kali sehari dengan jumlah 2-3 sendok makanan dalam sekali makan sebagai awalan. Untuk tekstur makanannya, yaitu makanan yang dihaluskan sehingga menjadi bubur kental. Untuk anak 6-9 bulan, di mana saat ini tahap perkembangan anak yaitu bayi dapat memindahkan makanan dari satu sisi mulut ke sisi lainnya, gigi depan bayi mulai tumbuh, bayi dapat menelan makanan dengan tekstur lebih kental, dapat menggunakan ibu jari dan telunjuk, dapat duduk sendiri tanpa bantuan, dan menunjukkan jari ke arah makanan dan mencoba meraih makanan untuk menunjukkan rasa lapar. Untuk frekuensi makanan yang diberikan, yaitu 2-3 kali makan dan 1-2 kali selingan tiap harinya dengan jumlahnya yang ditingkatkan secara perlahan menjadi setengah mangkuk berukuran 250 ml. Untuk teksturnya bisa diberikan tekstur bubur kental atau makanan yang dilumatkan hingga halus. Untuk anak berusia 9-12 bulan, banyaknya makanan tambahan kalori yang diperlukan dari MPASI menjadi 300 kilokalori per hari, di mana tahap perkembangan anak yaitu bayi dapat merapatkan bibir ketika disuapi untuk membersihkan makanan yang ada di sendok, bayi dapat menggigit makanan dengan tekstur lebih keras seiring dengan tumbuhnya gigi, mulai dapat mengatakan sesuatu dengan konteks yang spesifik, bisa jadi menyebutkan beberapa nama makanan yang diketahuinya, serta menggumamkan lapar dan beberapa nama makanan yang diketahui untuk menunjukkan rasa lapar, di mana frekuensi makanan yang diberikan adalah 3-4 kali makan dan 1-2 kali selingan setiap harinya dengan jumlah MPASI setengah mangkuk berukuran 250 ml. Untuk tekstur yang diberikan yaitu makanan yang dicincang halus, dicincang kasar, atau makanan yang dapat dipegang oleh anak atau finger foods. Untuk anak yang berusia 12-24 bulan, banyaknya energi tambahan yang diperlukan dari MPASI yaitu sebanyak 550 kilokalori per hari, di mana tahap perkembangan anak yaitu dapat beradaptasi dengan segala macam bentuk makanan namun belum dapat mengunyah secara sempurna, mulai beradaptasi dengan segala menu makanan yang diberikan termasuk makanan keluarga, dapat mengenali makanan dari bentuk, rasa, dan aromanya, dapat mengucapkan nama-nama makanan dan memberikan sinyal lapar dengan cara tersebut, dan mulai bisa makan menggunakan sendok secara mandiri. Untuk frekuensi makanan yang diberikan yaitu 3-4 kali makan dan 1-2 kali selingan tiap harinya dengan jumlah MPASI secara perlahan ditambahkan menjadi 3/4 mangkuk yang berukuran 250 ml dalam sekali makan. Untuk tekstur yang dapat diberikan yaitu makanan keluarga yang dihaluskan atau dicincang sepenuhnya.
Pentingnya konsumsi tablet Fe bagi ibu hamil. Tablet zat besi atau Fe merupakan tablet mineral yang diperlukan oleh tubuh untuk pembentukan sel darah merah atau hemoglobin. Unsur besi merupakan unsur paling penting untuk pembentukan sel darah merah. Mengapa ibu hamil membutuhkan zat penambah darah atau zat besi? Yang pertama, karena zat besi diperlukan untuk membuat hemoglobin, yaitu sebuah protein dalam sel darah merah yang membawa oksigen ke seluruh sel dalam tubuh. Yang kedua, zat besi diperlukan sebagai senyawa penting mioglobin, yaitu protein yang membantu menyediakan oksigen pada otot. Lalu yang ketiga, zat besi sangat penting dalam menjaga sistem kekebalan tubuh, terutama saat ibu hamil. Pada saat kehamilan, tentu kebutuhan zat besi Anda makin meningkat karena jumlah sel darah pada tubuh Anda meningkat selama kehamilan. Peningkatan ini mencapai 50% lebih dari jumlah darah Anda biasanya. Apa yang terjadi jika ibu menderita anemia defisiensi besi saat hamil? Yang pertama, dapat membuat ibu hamil menjadi mudah lemas dan kelelahan. Anemia yang sudah parah juga dapat menyebabkan komplikasi saat kehamilan, misalnya membuat sistem kekebalan tubuh menjadi lemah dan mudah terkena penyakit infeksi. Selain itu, bagi bayi, kekurangan besi saat kehamilan dapat menyebabkan kelahiran prematur, berat badan bayi lahir rendah, dan juga kematian pada bayi. Berapa kebutuhan zat besi ibu hamil? Secara umum, saat ibu hamil membutuhkan sekitar 1000 mg besi. 1000 mg besi ini terdiri dari 500 mg untuk ibu, 300 mg untuk janin, sementara 200 mg untuk menggantikannya. Pada makanan ibu hamil, tiap 100 kalori dapat menghasilkan sebanyak 8 hingga 10 mg zat besi. Untuk perhitungan makan, sebanyak 3 kali dengan kalori sebanyak 2500 kalori hanya dapat menghasilkan 20 hingga 25 mg besi setiap harinya. Selama masa kehamilan 288 hari, wanita hamil hanya bisa menghasilkan zat besi sekitar 100 mg, sangat jauh dari kebutuhan sebanyak 1000 mg. Oleh karena itu, untuk mencukupi kebutuhan besi pada ibu hamil, diperlukan konsumsi tablet besi. Bagaimana cara mengkonsumsi tablet besi? Tablet Fe mengandung 200 mg sulfat ferrosus dan 0,25 mg asam folat yang diikat dengan laktosa. Ibu hamil dianjurkan untuk mengkonsumsi tablet Fe minimal 90 tablet dengan dosis 1 tablet per hari berturut-turut selama 90 hari masa kehamilannya. Asam folat disebut juga B11 memiliki peranan penting dalam produksi sel darah merah dan membantu perkembangan tabung saraf janin. Tubuh ibu memerlukan asam folat ketika sel berkembang dengan sangat cepat. Hal ini terjadi selama hamil ketika rahim membesar, plasenta berkembang, sirkulasi darah dalam tubuh lebih banyak, dan ketika janin tumbuh. Karenanya, asam folat sangat penting untuk kesehatan kehamilan. Apa saja manfaat dari folat bagi ibu hamil dan janin yang dikandungnya? Yang pertama adalah untuk mencegah kejadian anencefali, yaitu perkembangan bagian otak yang tidak sempurna, dan juga bisa mencegah spina bifida, yaitu perkembangan tulang belakang yang tidak sempurna. Bayi dengan anencefali biasanya tidak dapat bertahan hidup lama, dan bayi dengan spina bifida biasanya mengalami cacat permanen dan gangguan gerakan. Selain itu, asam folat juga mampu mencegah terjadinya kejadian bayi berat lahir rendah, celah bibir dan langit, serta mencegah kejadian kelahiran prematur. Selain itu, asam folat ternyata sangat bermanfaat untuk mencegah komplikasi penyakit jangka panjang, seperti penyakit jantung, stroke, dan berbagai komplikasi kehamilan lainnya. Selanjutnya adalah kapan mulai mengkonsumsi suplementasi asam folat. Seperti yang sudah kami sebutkan di awal tadi, bahwa cacat lahir ini terjadi pada 3 hingga 4 minggu pertama kehamilan, sehingga sangat penting untuk mengkonsumsi suplementasi asam folat di tahap awal perkembangan, yaitu saat otak dan sumsum tulang belakang janin mulai berkembang.
Dosis asam folat untuk semua wanita usia kehamilan adalah 400 mikrogram setiap hari.